Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang koligatif larutan. Nah, untuk soal ini di sini telah diberikan beberapa data. Jadi yang pertama ada data beberapa senyawa. Untuk senyawa yang A ada C2H5OH, yang B C3H8O3, yang C C6H12O6, yang D CH3OH, dan yang E CH3OCH3. Nah, masing-masing senyawa itu memiliki massa yang sama, yaitu 30 gram. Kemudian tiap-tiap larutan itu atau tiap-tiap zat tersebut dilarutkan dalam 1 kg air. Dari data-data tersebut ditanyakan larutan manakah yang memiliki titik didih tertinggi. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Kita tahu bahwa rumus untuk mencari titik didih larutan itu adalah TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah dengan delta TB. Sehingga kalau menginginkan TB larutannya besar, maka delta TB-nya juga harus besar, atau kenaikan titik didihnya juga besar. Nah, kenaikan titik didih itu bisa dicari dengan rumus. Jadi ini rumusnya delta TB itu sama dengan delta TB KB dikali molal dikali dengan I. Jadi yang mempengaruhi kenaikan delta atau kenaikan titik didih suatu larutan itu adalah faktor yang mempengaruhi itu ada molal dan faktor Van Hoff-nya atau I-nya. Tapi karena di soal ini semua larutan itu merupakan larutan non-elektrolit, sehingga faktor Van Hoff-nya tidak akan mempengaruhi besarnya titik didihnya. Jadi bisa disimpulkan dari data tersebut yang mempengaruhi besarnya kenaikan titik didih larutan atau titik didih larutnya itu adalah molalitasnya. Nah, molal sendiri kalau kita lihat dari rumusnya, rumus molal adalah mol zat terlarut dikali 1000 dibagi dengan massa pelarutnya. Tapi karena massa pelarutnya itu, jadi ternyata M pelarut itu sama, maka yang mempengaruhi yang berpengaruh itu adalah MR-nya, karena massa terlarutnya juga sama. Nah, untuk molal yang besar, itu berarti NT-nya harus besar juga. Untuk NT besar, maka MR-nya harus kecil. Jadi kita cari MR-nya yang paling kecil. Nah, kita cek MR dari masing-masing senyawa. Cek MR untuk senyawa yang pertama, senyawa A yaitu C2H5OH, ini memiliki MR-nya sama dengan 46. Yang B C3H8O3, MR-nya sama dengan 92. Yang C C6H12O6, ini MR-nya 180. Yang D CH3OH, MR sama dengan 32.
Dan yang terakhir E, CH3O CH3 ini memiliki Mr sama dengan 46. Nah, dari kelima senyawa ini ternyata yang memiliki Mr paling kecil adalah yang D, yaitu CH3OH. Sehingga bisa disimpulkan bahwa senyawa yang memiliki titik didih paling tinggi itu adalah senyawa CH3OH atau pilihannya yang D. Oke, sekian jawaban untuk soal ini, semoga bisa membantu. Terima kasih.